Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Selamat berjumpa bersama Ngaji Berjalan Channel di Gunung Merapi, objek wisata Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta, yang kebetulan posisi hujan. Karena kalau di Gunung Merapi ini kita menggunakan jeep ya, dari objek wisata ke satu, yang kedua, ketiga, terus dan selanjutnya satu paket. Nah, untuk sambil menunggu istirahat, karena kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke objek wisata yang lainnya, kita sambil bicara-bicara dulu. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini ada manfaatnya. Ya, yang mana yang saya akan bicarakan pada saat ini yaitu cara taubat dari dosa meninggalkan sholat masa lalu. Nah, di sini banyak yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya kita masa lalu pernah tidak sholat, misalnya 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, bagaimana cara tobatnya? Baik, kita mulai saja pembahasannya, yaitu cara tobat dari dosa meninggalkan sholat masa lalu. Jadi kalau kita pada zaman dulu atau beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu pernah meninggalkan sholat dan sekarang bertaubat kepada Allah, pengen sholat yang lurus, yang benar, nah lakukan dulu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa meninggalkan sholat masa lalu. Yang pertama yaitu lakukan mandi taubat. Mandi taubat itu seperti mandi wajib atau mandi junub ya. Nah, itu niatnya yaitu saya mandi taubat karena Allah Ta'ala. Setelah niat, langsung bersih-bersih tangan, jari ya, terus juga sela-sela kuku dibersihkan, dan terus setelah itu mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki dibasahi semua. Nah, setelah itu lakukan wudhu. Nah, setelah wudhu, dulu-dulu lakukan sholat taubat. Nah, sholat taubat ini yaitu 2 rakaat. Niatnya usolli sunata taubati rokataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang pertama, rakaat yang pertama yaitu doa iftitah, kemudian baca surah Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun, kemudian ruku, bangkit dari ruku, terus lakukan sampai sujud, dan berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua langsung baca surah Al-Fatihah dan surahnya Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad ya. Kemudian setelah itu lakukan ruku, bangkit dari ruku, sujud, sampai salam. Nah, setelah sholat taubat, yang ketiganya melakukan qodho sholat. Nah, sholat yang ketinggalan masa lalu itu merupakan hutang bagi kita yang harus dibayar. Nah, bagaimana cara bayarnya? Nah, sholat yang ketinggalan masa lalu, misalnya berapa bulan atau berapa tahun, nah itu dihitung. Nah, lakukan bayarnya saat ini yaitu dengan cara mengqodho sholat. Kalau 1 tahun berarti berapa kali ini sholat duhur yang ketinggalan? Nah, lakukan sekarang. Nah, tentunya berat ya. Nah, intinya ada rukhsah, keringanan, gitu kan. Ulama-ulama sudah membahas itu semua, bahwasanya kalau misalnya kita mengqodho sholat yang ketinggalan masa lalu, bisa dengan cara dicicil. Dicicil tiap sholat fardu kita lakukan mencicil sholat. Jadi kalau misalnya ketinggalan dari masa lalu itu 2 bulan atau 1 bulan, anggaplah 1 bulan gitu kan misalnya. Nah, selama 1 bulan dari sekarang ke depan kita sholatnya double-double. Nah, satu sholat yaitu untuk melaksanakan kewajiban yang saat ini, yaitu sholat fardu. Misalnya duhur ya sholat fardu duhur. Nah, setelah beres sholat fardu duhur, berdiri lagi yaitu sholat qodho. Nah, bagaimana misalnya dengan rawatib, mau melaksanakan sholat rawatib dulu boleh. Nah, setelah beres semuanya, setelah beres rawatib, terus misalnya kita mau zikir-zikir dulu silahkan. Nah, setelah beres itu berdiri lagi gitu kan. Maksudnya untuk mengqodho sholat duhur yang masa lalu. Jadi 2 kali sholatnya. Duhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isya subuhnya 2 kali. Yang satu untuk membayar yang masa lalu. Nah, bagaimana caranya untuk mengqodho sholat?
Nah, niatnya yaitu kalau misalnya ini salah satu contohnya sholat duhur. Niatnya yaitu usolli fardhu duhri arba'a rokaatin kodoan lillahi ta'ala. Jadi ada kodoan, ya kan? Nah, kalau misalnya asar berarti usolli fardhu asri arba'a rokaatin kodoan lillahi ta'ala. Maghrib usolli fardhu maghribi salasa rokaatin kodoan lillahi ta'ala. Pokoknya ada kodoan lillahi ta'ala. Nah, itu untuk yang kodo. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau setahun, ya berarti dari saat ini sampai setahun ke depan sholatnya double-double. Nah, yang dibilang tadi satu untuk melaksanakan sholat saat ini, kewajiban saat ini, yang satunya untuk mengqadha sholat masa lalu. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan karena apa? Ini adalah hutang. Hutang ya harus dibayar dan di sini sudah ada keringanan yaitu dengan cara diqadha. Nah, gitu kan. Nah, di sini juga ada pertanyaan, kalau seandainya misalnya seseorang itu mau didobel-dobel misalnya, maksudnya didobel-dobel itu sholat duhurnya sehari misalnya 5 kali atau 2 kali, 3 kali, boleh, boleh. Dan itu sebetulnya tidak ada batasan. Harusnya sih secara lunas langsung. Misalnya sebulan itu kan 30 hari. Nah, kemudian sholat duhurnya berarti kan 30 kali sholat yang ketinggalan kalau 1 bulan kan misalnya. Nah, itu dibayarnya harusnya sekaligus. Tapi kalau misalnya dikarenakan kita mungkin faktor kondisi masa sholat 30 kali 30 kali 4 rakaat gitu kan, nggak sanggup, kebanyakan pasti nggak sanggup gitu kan. Nah, makanya dicicil satu-satu tiap sholat. Nah, kalau misalnya mau dicicil diperbanyak, boleh. Misalnya mau 5 kali sholat nih, duhur. Setelah duhur nggak ada kerjaan, lakukan sampai 5 kali lagi sholat duhur. Berarti kalau 5 kali, kalau 30 kali berarti kan cuma 6 kali. 6 kali 5 gitu kan. Nah, berarti selesai, cepat beres kalau gitu, cepat lunas hutangnya. Nah, itu kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, bisa dilakukan seperti itu. Nah, sobat-sobat, saya nitip ya, dalam artian kita sholat itu wajib, itu menjadi tiangnya agama Islam. Kalau kita memang beragama Islam, sholat itu wajib. Kalau sampai ditinggalkan, kita itu tidak punya bekal nanti. Jadi jangan sampai seperti yang ada di video ini nih ya. Ini adalah sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sudah tidak ada umur lagi? Nah, itu maksudnya harus segera gitu kan. Nah, jadi diusahakan sholat itu jangan sampai tidak gitu kan. Nah, ini juga untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk kita semua. Ada hikmahnya dari video sambil jalan-jalan ke Jogja ini, mudah-mudahan menjadi simbol bahwasanya kita kapan saja umur kita nggak tahu. Jadi jangan sampai kita meninggal dalam kondisi belum sholat. Mari kita sama-sama untuk membenahi diri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.